الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الرحمن. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Nama saya Ahmad Fairul Salim, Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Pengurus Cabang Jakarta Timur. Saudara semua yang saya hormati, sebelum saya cerita panjang tentang Nusamad, sekelumit saya akan ceritakan tentang latar belakang mengapa Nusamad hadir. Jadi kalau ngomongin tentang Nusamad, maka latar belakang perusahaan ini didirikan adalah atas inisiatif Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur yang kemudian oleh pengurusnya disetujui oleh para kiai-kiai, oleh para ustadzah, oleh para rois, surya dan seterusnya, tapi disetujui menjadi sebuah program kerja. Ya, kita di Jakarta Timur membuat program kerja namanya ekosistem bisnis, melahirkan antara lain kali ini adalah PT Nusa Tama Jakarta Timur yang memiliki brand Nusamad. Kepemilikan saham ini 51% adalah PT NU Jakarta Timur lewat Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur. 49%-nya adalah milik masyarakat yang siap berjuang membesarkan ekonomi umat Nahdlatul Ulama. Itulah latar belakang tentang lahirnya Nusamad, karena kita di NU Nahdlatul Ulama itu masih sangat membutuhkan sekali yang namanya proses-proses pemberdayaan ekonomi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Syarif Jody. Saat ini saya kedatangan yaitu Bapak Abi Holak, yang mana Bapak Abi Holak adalah salah satu pendiri Nusamad NU Jakarta Timur. Pak Abi kayaknya seperti ini adalah pengusaha loh. Pengusaha catering juga. Pak Abi, apa sih yang melatar belakangi pendirian Nusamad itu, Pak Abi? Dari mulai tahun berapa, udah berapa lama Pak Abi? Dan visi misinya apa? Waduh, pertanyaan diborong nih. Masih ingat kan? Ya, mulai kapan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nusamad itu langsung saja ya berdiri sejak tahun 2020. Oh, 2000. Baru kemarin ya? 2019 akhir ya? Iya. 2019 akhir. Terus dan bulan ini Agustus ini tanggal 17 adalah ulang tahun yang pertama. Ulang tahun Jadi pertama. baru 1 tahun. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya walaupun dalam keadaan pandemi kita tetap semangat dan tetap berjuang. Alhamdulillah hasilnya juga ya, lumayan ya, karena atas kemampuan, kemauan dan keyakinan teman-teman pendiri gitu dari organisasi Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Jakarta Timur. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Misinya adalah yang pertama kali adalah untuk kemaslahatan umat. Ya, itu yang paling terpenting karena kita selalu mengenang cita-cita dari pendiri Nahdlatul Ulama itu hasil masyarakat. Nah, beliau selalu mengingatkan pada saat itu kan Kiai Hasim juga ketika ulama-ulama ingin mendirikan kegiatan perekonomian sampai
menjual cincinnya kan. Masya Allah. Iya, Ki Hasyim Asy'ari itu untuk kepentingan perekonomian umat gitu. Nah kita juga berpikir seperti itu dengan kemampuan yang terbatas, kemudian kita dari golongan usaha-usaha menengah ke bawah gitu dikumpulkan jadi satu, kemudian cuma dengan semangat gitu. Alhamdulillah Modal semangat, iya, dan semangat. yakin gitu ya. Akhirnya ya berdiri dari Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Jawa Jawa Timur, Timur. berdirilah sebuah bisnis yang bernama Nusamad itu. Nah, bisnis ini adalah bisnis retail ya, bisnis sembako yang walaupun didirikannya di Jakarta Timur, tapi untuk kepentingan nasional. Nasional ya. Dan ini sudah banyak yang mendengar, kemudian juga banyak meminta untuk bergabung kepada ikut berbisnis dengan Nusamad. Selamat. Terus apa saja sih yang barang-barang Ya. di Nusamad itu Barang-barang yang 1 tahun ini kita yang tersedia? yang kita jual itu adalah yang pertama adalah sembako ya. Sembako. Yang mulai dari minyak, terigu, gula, beras, sabun, kemudian kecap dan saus dan kita kerjasama dengan pabrikan ya. Langsung Pabrikan? pabrik ya. Oh, langsung pabrik. Iya, Unilever dan ABC, kemudian kopi kapal api, ya. Terus masih banyak lagi pabrik yang lain gitu untuk memasok kepada Nusamad. Kemudian kerjasama juga sama Food Station DKI di Cipinang itu untuk memasok gula dan beras. Ya. Jadi sudah kerjasama dengan beberapa perusahaan besar. Saya dengar Nusamad ini ada koperasinya ya? Ya, Supermarket sama koperasi. Apa hubungannya, ya. Pak Abi? Nusamad itu kan jadi untuk melayani masyarakat ya, melayani masyarakat, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu juga agak tercover akhirnya dengan Nusamad itu kan, karena ya tadi karena keterbatasan itu. Nah alhamdulillah dari hasil diskusi kita bersama gitu ada permintaan bagaimana caranya pedagang-pedagang yang sudah berjalan ini bisa juga difasilitasi oleh Nusamad gitu. Akhirnya Nusamad membuat Koperasi. lembaga itu tadi, koperasi itu. Nah, koperasi itu adalah untuk menampung pedagang-pedagang kecil yang ingin mengembangkan usahanya gitu. Kemudian kita kasih pinjaman dengan berbentuk syariah. Jadi kasih modal untuk Iya, pinjaman juga. Tapi dengan syarat tadi harus bergabung di Sebagai anggota koperasi, Nusamad dan itu sudah otomatis masuk di anggota di hasil semampu pedagangnya. Dan misalnya boleh keuntungannya yang diberikan dulu atau berbarengan pokok dan keuntungan, atau nanti keuntungan pokoknya di belakang boleh. Jadi ada 3 macam cara membayarnya. Mengembalikannya itu keuntungan beserta pokoknya dicicil setiap hari misalnya atau setiap bulan. Setiap hari itu biasanya keuntungan. Keuntungannya misalnya dia punya untung 50.000. Oh, 50.000 ya. Sehari. Oh, mau ngasih Nusamad cuma 10.000 atau 5.000 enggak apa-apa. Dan kita tidak menekankan seperti di koperasi-koperasi lain atau konvensional itu biasanya ditentukan ya. Iya betul. Kita tidak ditentukan. Yang menentukan adalah dari hasil jualan mereka. Jadi suka-suka gitu ya? Iya, jadi ya yang wajar aja kita lihat, misalnya mereka cuma untung 10.000 ya masa kita minta 5.000 kasihan. Ya paling 1.000 atau 2.000 gitu. Dan mereka sudah mulai disiplin untuk mengembalikan itu per hari. Nah misalnya dia cuma bisa ngasih 5.000 nanti kita ambil setiap minggu sekarang, jadi 35.000 gitu. Jadi benar-benar mempermudah ya. Mempermudah. Oke. Nah selain diberikan pinjaman, apalagi fasilitas yang didapatkan? Fasilitas yang diberikan oleh Nusamad itu belanja mendapat cashback juga. Belanja mendapatkan cashback, gimana itu ceritanya? Cashback jadi untuk
Kalau di di Indomaret, di Alfamaret atau di mart-mart yang lain biasanya kan buy one get one, beli satu dapat satu atau dapat diskon gitu. Kalau kita nggak, diskon itu tidak berbentuk barang lagi, tapi kita diskonnya itu Apa tuh? berbentuk uang gitu. Pengembalian setiap bulan nanti diakumulasikan dari keuntungan Nusamart itu 50% dikembalikan kepada Si konsumen. anggota. Iya. Anggota koperasi tersebut. Ya, tapi yang dapat yang sudah menjadi anggota yang mendapatkan cashback. Oh, Cashbacknya oke, itu oke, oke. bisa diambil setiap bulan. Anggota, kemudian dia belanja 500.000 untuk yang pertama kali. Misalnya dia langsung 500.000, kita kasih voucher Oh. ziarah. Kalau dia belanja 1 juta atau 2,5 juta, kita kasih voucher umroh. Masya Allah. Iya. Terus ketentuannya? Kok bisa gitu maksudnya? Kok bisa gitu? Kok bisa? Nah, nanti diambilkan dari cashback itu. Jadi dikumpulkan cashbacknya, misalnya ziarah Wali Songo 500.000, nanti cashback dia berapa? Nah, nanti ditambah dengan voucher itu. Umrah juga seperti itu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong juga saya pernah dengar nih kalau Nusamart ini juga memberikan keleluasaan apabila kita punya modal dengan 5 juta saja ya. Itu bisa mendirikan Nusamart di rumahnya masing-masing gitu ya. Terus dari barang-barangnya akan disuplai oleh Nusamart sendiri. Wow, enak sih. Modal 5 Dia juta. tidak harus seperti gerai-gerai besar miliaran gitu. Kita dengan 5 juta sudah bisa mitra gitu. Dia pilih barangnya, pilih misalnya yang paling laku apa gitu kan. Itu pertama, kita tidak harus 5 juta Paketan barangnya harus ini. Enggak ya. Kita harus cari yang mereka bisa jual cepat gitu, karena juga dia kan harus belanja lagi cepat juga kan gitu. Dan keuntungannya juga semakin cepat. Dan situ kan selain dia bisa jual dengan di luar member boleh, jadi keuntungannya bisa dua. Dia di luar member boleh jualan, nah itu keuntungan dia ambil sendiri. Tapi kalau untuk yang member, dia kan nanti store ke kita, dari belanja ke kita, nanti keuntungannya lewat cashback tadi. Dan dia belanja 5 juta itu sudah harganya di bawah harga toko. Pabrikan tadi ya? Iya, langsung di bawah harga. Kita lihat dulu dari keanggotaan itu hanya biayanya 170.000. Untuk anggota ya? Anggota Nusamart sudah termasuk jadi anggota koperasi. Nah, untuk ikut sertakan produknya di dalam Nusamart, istilahnya untuk membayar lapak lah ya, di dalam Nusamart itu hanya 100.000 selamanya, sekali saja, dan diberikan kesempatan untuk sebanyak-banyaknya 50 item. Oh, 50. jadi dengan 100.000 mitra tersebut diberikan kesempatan untuk menaruh barangnya di tempat Nusamart itu sampai 50 item loh. Wow, keren. Nusamart itu gudangnya ada di Ceger ya. Ceger, Ya, gudangnya di Ceger. Kemudian kalau kantor LPNU-nya ini baru karena NU baru dapat kantor baru ya. Kantor baru. Kita dipindahin di Pondok Bambu. Oke. Program dari Nusamart Koperasi ini juga ada pelatihan juga. Ya. Itu anggota per anggota ya? Iya. Dan dibuka untuk umum bisa? Umum. Oh, terus kemudian biaya untuk pelatihannya berapa? Peserta ya? Kita Ya, peserta? peserta itu hanya membawa Satu orang nih? Iya, satu orang hanya Membayar atau membawa? Membawa uang 15.000 untuk ikut pelatihan dan Iya. dapat ilmu. Iya. Masya Allah, murah banget. Iya. Di sana tuh ratusan ribu loh. 15.000 untuk barang-barang yang mau dibeli, misalnya jahe tadi, kemudian mau beli terigu, bikin roti, ya cuma itu aja. Jadi uang 15.000 itu untuk membeli bahan baku. Bahan baku untuk Bener pelatihan. nih, Iya. bener nih. Iya, betul. Antara percaya dan tidak nih. Iya. Bener murah. Jadi memang moto daripada Nusamart itu adalah untuk kemaslahatan umat, bener ya?
Pak Abi, suka dukanya apa nih waktu selama setahun ini di Nusamart? Ya alhamdulillah dukanya dibuat Duka dulu nih? Ya, dukanya dibuat seneng terus. Pasti ada dong. Iya. Dukanya ya karena keterbatasan ya. Keterbatasan dalam artian apa nih, tenaga kerja Ya. atau Mulai bahan dari baku? bahan bakunya juga kita tidak dapat oleh dengan mudah. Ketika kita banyak permintaan dari konsumen, kita belum bisa melayani dengan baik. Satu karena keterbatasan dana kita ya kan. Kemudian tenaga kerja yang masih belum memadai, misalnya harusnya butuhnya 10 orang, kita cuma hanya baru 5 orang gitu kan. Selama ini kan kita baru antar sendiri. Tapi karena setahun berjalan, alhamdulillah sudah bisa lewat online dan Sekarang udah ada ya? Sudah ada IT-nya, bisa langsung di download di handphonenya masing-masing. Apa namanya? Aplikasi? NM. Apa? NM Nusamart. NM. Jadi aplikasi Amin. Dan sama-sama sebagai pelaku ekonomi ya. Betul. Pelaku ekonomi. Dan mari pemirsa yang ingin bergabung kepada Nusamart, mudah, gampang, dan beruntung dan menguntungkan walaupun belum besar, tapi kita mulai dari yang kecil, dari sekarang dan mulai hari ini. Amin. Mudah-mudahan ini menjadikan berkah, karena tujuan utama Nusamart didirikan adalah untuk kepentingan masyarakat nasional, karena juga banyak permintaan dari daerah-daerah lain yang belum kita sempat datangi. Oh ya, ada ya? Lampung, kemudian Bali juga minta. Bali ada ya? Ya, Jawa Timur terutama ya, karena NU-nya yang banyak, basisnya di sana. basis di sana, kita belum bisa hadir di sana karena waktu masih banyak ya, PPKM ini juga ya. PPKM, jadi masih tertutup dengan ini. Mudah-mudahan bulan depan atau bulan-bulan selanjutnya sudah bisa berkunjung. Amin. Oke Pak Abi, terima kasih atas waktunya sudah berkunjung dan meluangkan waktu buat channel Syarif Jody. Ya, mudah-mudahan kehidupan kita bisa berguna buat banyak orang. Sisa usia kita bisa bermanfaat buat orang banyak ya Pak Abi ya. Demikian tadi bincang-bincang santai saya dengan Pak Abi Kholak selaku salah satu pemilik daripada ownernya Nusamart. Tetap di channel YouTube Syarif Jody. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri kepada Anda semua yang memiliki produk-produk apapun sejauh itu tentang consumer good, ayo gabungkan, silakan bawa kemari. Ini menjadi platform Anda untuk bisa sama-sama jualan di marketplace kita. Sahabatku, saudaraku, jadi kita selain memiliki produk-produk sembako, kemitraan, dan juga silakan Anda punya produk-produk apapun bisa dijual di sini. Dan yang terpenting sistemnya, kita menggunakan sistem referral, ya, jadi semua orang bisa memperoleh cashback di bisnis ini. Jadi kalau Anda menjadi konsumen, Anda dapat cashback setiap bulan. Karena apa? Karena belanjaan Anda, story-nya itu akan menjadi transaction historical asset. Itu akan menjadi aset dari total belanja Anda setiap bulan. Dan itu akan diberikan cashback setiap bulannya. Berapa besarnya cashback bergantung berapa besar anggotanya, dan itu setiap bulan akan menjadikan sumber income. Nusamart memiliki moto merubah uang konsumsi Anda menjadi uang produktif, karena konsumen akan selalu memperoleh cashback yang diberikan oleh Nusamart.